Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Kustul Hindi adalah salah satu tumbuhan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padanya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan racun, diantaranya radang penyakit paru. Al-Wafi madu hitam pahit Kustul Hindi merupakan ramuan dari madu murni. Ekstrak Kustul Hindi, habata sauda, propolis, sambiloto, jahe, dan berbagai ekstrak herbal pilihan lainnya yang telah dibacakan padanya doa dan ayat-ayat ruqyah. Pesan sekarang juga melalui WhatsApp 085 212 100200 atau melalui agen-agen Al-Wafi terdekat. Al-Wafi berkualitas dan terpercaya. Oh, muncul tuh. Oh, bau sate. Oh, perubahan hari raya kurban sudah dekat. يا من صليت بكل الأنبياء. Ingin beribadah kurban tahun ini? Percayakan pengelolaan kurban Anda kepada Stiba Makassar. Kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat selama belasan tahun mengelola dan mendistribusikan hewan kurban menjadi bukti nyata akan kualitas dan integritas kerja kami. Dengan berkurban di Stiba Makassar, Anda telah memberikan dukungan ekonomi kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sebagai calon dai dan ulama masa depan. Sepertiga bagian daging kurban untuk mahasiswa adalah bukti kontribusi nyata Anda dalam meningkatkan asupan gizi dan meningkatkan taraf kesehatan mereka. Dengan berkurban di Stiba, Anda telah memberikan penghargaan kepada mereka atas dedikasi dan komitmen mahasiswa dalam belajar agama, menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berusaha keras dalam menimba ilmu dan mempersiapkan diri sebagai dai. Kegiatan kurban di Stiba Makassar yang melibatkan seluruh mahasiswa menciptakan atmosfer solidaritas dan kolaborasi di antara mahasiswa. Dengan berkurban di Stiba, Anda telah berperan memperkuat ikatan sosial, menciptakan hubungan yang lebih erat dan harmonis di antara mereka. Jadilah bagian dari kebaikan ini. Percayakan kurban Anda pada Stiba Makassar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam kedua dari malam-malam dan hari-hari yang mulia di awal Dzulhijjah 1444 Hijriah. Sepatutnya kita banyak bersyukur kepada Allah karena ini di antara nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Begitu banyak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kenali yang juga tahun lalu masih bersama dengan kita,
di hari-hari yang mulia seperti ini. Namun Allah menakdirkan tahun ini mereka tidak membersamai kita lagi. Kita yakin mereka juga masih sangat rindu untuk bersua dengan hari-hari mulia seperti ini. Namun Allah menakdirkan yang lain. Oleh karenanya sepatutnya kita yang masih diberikan umur, waktu, kesempatan oleh Allah untuk tidak menyia-nyiakannya, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari yang mulia ini kita perlu banyak merenungi ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan haji dan ibadah kurban. Karena itu alhamdulillah jazallahu al-imam imamana khaira. Tadi kita menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj yang berkaitan dengan haji atau lebih khusus tentang kurban. Biasa kalau kita menjelang bulan Ramadan dan berada di bulan suci Ramadan, kita selalu mau mendengarkan bacaan ayat-ayat Allah tentang puasa di bulan suci Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 183 ya sampai 187. Maka begitu juga seharusnya kita di hari-hari ini kita perlu banyak mentadabburi ayat-ayat Allah, mungkin di surat Al-Kautsar dan juga ayat Allah tentang haji yang ada di surat Al-Baqarah, dan lebih khusus tentunya yang ada di surat Al-Hajj. Mendengarkannya, merenunginya, dan tentu saja berusaha memahami maknanya dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Termasuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, beberapa hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya Allah bicarakan ya, di ayat-ayat tersebut. Khusus sekalian, malam Rabu seperti biasa kita berjumpa untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Namun hari ini atau malam ini kami mau sedikit mengulangi kajian tentang puasa Arafah, dan lebih khusus tentang kapan puasa Arafah. Mungkin kita tidak punya waktu untuk membahas tentang keutamaan hari Arafah dan tentang keutamaan puasa Arafah, dan kebanyakan kita sudah mengetahuinya. Tapi yang kami mau tekankan di sini pembahasan tentang kapan puasa Arafah. Tentu saja tawabi'nya atau dia adalah masalah dari kapan Idul Adha, ya, kapan itu Idul Adha. Di malam Senin kemarin, malam Senin, kita sudah membacakan keputusan Dewan Syariah Wahda Islamiyah tentang masalah ini, dan kita juga sudah sempat menjelaskan beberapa hal terkait dengan ini. Tapi terasa perlu untuk kita kembali kaji lebih sedikit mendalam, karena seperti yang diduga mungkin ada masalah-masalah pertanyaan yang muncul lagi, utamanya ketika kita mendengar bahwa Saudi itu berbeda hitungan masuk bulannya dengan kita. Pada malam Senin yang kemarin kita sudah umumkan bahwa berdasarkan ru'yatul hilal di seluruh titik di wilayah Indonesia tidak diketahui ada yang melihat hilal, dan sudah diprediksikan sebenarnya bahwa kemungkinan besar di Saudi bisa melihat, ya, ada kemungkinan bisa melihat, dan memang kenyataannya mereka bisa melihat. Masalah yang kadang ditanyakan adalah tentang Idul Adha ini, apakah dia
berbeda dengan Idul Fitri dalam penentuan waktunya, apakah dia harus berpatokan hanya kepada negeri Saudi saja atau sebagaimana Idul Fitri dia dikembalikan kepada negeri masing-masing. Ini yang kita akan bahas insyaallah. Ada 3 masalah penting yang kami akan bahas. Yang pertama, bagaimana sebenarnya menentukan awal bulan, apakah ru'yatul hilal atau pakai hisab. Dan ini kami pandang penting karena mungkin ada yang mengatakan bahwa ternyata sebagian yang menentukan awal bulan dengan perhitungan hisab itu sama dengan perhitungannya Saudi, ya. Tentu saja Saudi pakai ru'yatul hilal, namun sebagian yang memakai hisab, perhitungan hisab, metode hisab di negeri kita bertepatan dengan apa yang ditetapkan di Saudi hasil dari ru'yatul hilal. Kita katakan sebagian karena sebagian lain, ya, sebagian ormas yang memakai metode hisab itu bersamaan dengan Saudi, dan sebagian ormas Islam lainnya yang juga memakai metode hisab itu perhitungannya sama dengan umumnya kita kaum muslimin di Indonesia yang nanti hari Kamis, ya, nanti hari Kamis depan insyaallah Idul Adha-nya. Maka bagaimana sebenarnya metode hisab dan bagaimana sebenarnya ru'yatul hilal, ya, ini akan kita bahas sedikit. Yang kedua adalah masalah jika saja kita memakai ru'yatul hilal, apakah ketika hilal sudah terlihat di satu tempat wilayah tertentu maka wajib bagi seluruh kaum muslimin di negeri mana saja itu ikut dengan apa yang mereka lihat dari hilal tersebut, dalam arti yang lain bahwa ru'yah mereka berlaku untuk seluruh dunia, kadang diistilahkan sebagai ru'yah global, dan bahasa fikihnya wahdatul matali' atau wahdatul matali'. Apakah memang cukup satu matlak saja dan berlaku untuk seluruh negeri-negeri yang ada di seluruh penjuru bumi ini, ataukah dia menggunakan iktibar ikhtilaf al-matali', masing-masing wilayah negeri dengan yang berada di sekitarnya memiliki matlak khusus. Yang mana yang tepat? Nah, ini juga akan kita bahas. Dan yang ketiga, inilah menjawab pertanyaan, ya, yaitu kapan puasa Arafah, ya, kapan puasa Arafah. Kapan puasa Arafah atau kapan hari Arafah? Kapan puasa Arafah, ya. Tadi ada ikhwah yang tanya apa judulnya, tanya ada ikhwah, ya, ana sampaikan bahwa insyaallah judulnya, ana tidak bilang judul, ana bilang insyaallah kapan puasa Arafah. Lalu beliau jawab hari Rabu, Ustaz, ya. Padahal anda mau informasikan bahwa judul yang kita akan bahas insyaallah kapan puasa Arafah, ya. Lalu beliau jawab hari Rabu, Ustaz. Anda fikir-fikir apa yang ternyata memang, ya, salah nyambung, ya, tidak connect antara informasi dengan jawaban, ya. Informasinya memang dalam bentuk pertanyaan, ya, judulnya memang dalam bentuk pertanyaan. Khusus kalian, yang pertama tentang masalah metode dalam menentukan awal bulan dalam Islam, dan lebih khusus tentang awal bulan dalam penentuan waktu ibadah, ya, waktu ibadah. Kita katakan dalam penentuan waktu ibadah karena kadang kita tidak
terlalu memperhatikan masalah ru'yatul hilal di bulan-bulan yang kita anggap tidak ada ibadah besar di situ yang harus ikut dengan hilal. Ya, makanya banyak kaum muslimin itu melakukan ru'yatul hilal hanya pada bulan Ramadan, untuk hilal Ramadan, lalu bulan Syawal, kemudian bulan Dhul Hijjah dan bulan Muharram. Biasanya selain itu tidak mereka pandang perlu untuk melihat ru'yatul hilal. Namun kami, ya kita di Dewan Syariah Wahid Islamiyah dan lebih khusus di Komisi Ru'yat Falakiyah, alhamdulillah tetap disiplin untuk bisa terus melihat hilal setiap akhir bulan, karena tentu saja menentukan satu bulan sangat ditentukan dengan dasar dari hasil hilal sebelumnya. Khusus kalian, hisab atau ru'yatul hilal, perlu untuk kita tegaskan bahwa masalah hisab dan ru'yatul hilal ini sudah ada sejak dahulu. Ru'yatul hilal sudah dikenal sejak dahulu, sebagaimana hisab bukan ilmu modern yang baru ada hadir di masa kita ini dan belum ada di zaman Nabi SAW. Ilmu tentang falak, metode hisab tentang nujum dan yang semacamnya itu sudah dikenal sejak dahulu. Namun bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dalam menetapkan atau dalam menentukan bagaimana kita mengetahui awal ibadah kita? Kita katakan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam menentukan bulan, awal bulan, utamanya dalam penentuan ibadah, itu adalah dengan metode ru'yatul hilal dan bukan dengan metode hisab. Dengan beberapa penjelasan berikut ini. Pertama, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 189, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang ahillah. Ahillah jamak dari hilal. Hilal bulan sabit, bulan atau awal bulan, ketika bulan masih kecil, awal bulan masuk. Qul, katakanlah wahai Muhammad, hiya mawaqitu linnas. Bulan sabit itu, hilal itu adalah waktu-waktu bagi manusia, wal haji, dan untuk ibadah haji, dan seterusnya. Ya, syahidnya yang kita mau sebutkan di sini. Apa maksud dari ayat ini? Dalam beberapa buku tafsir, ya, diantaranya dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, tafsir Al-Baghawi, disebutkan tentang qul hiya mawaqitu linnas. Mawaqit jamak dari miqat, ay fa'alna dzalika liya'laman nasu awqatal haji wal umrah was shaumi wal iftar, dan seterusnya. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan itu untuk manusia tahu, liya'laman nasu, agar manusia tahu, awqat, waktu-waktu haji, tolak ukur untuk ibadah haji, wal umrah, ibadah umrah, was shaum, ibadah puasa Ramadan, wal iftar, maksudnya lebaran, dan seterusnya, ya, termasuk untuk iddah bagi wanita dalam penentuannya, dan seterusnya. Ini ayat jelas menunjukkan bahwa hilal itu untuk menentukan waktu-waktu ibadah. Kemudian sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Hendaknya kalian mulai berpuasa dengan melihat ru'yatul hilal, dan juga kalian berlebaran dengan melihat ru'yatul hilal. Fa in ghubbiya alaikum, fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat Bukhari fa in ghubbiya alaikum, dalam riwayat Muslim
fa in gummiya, dalam lafaz yang lain fa in gumma alaikum, kalau terhalang, kalau mendung, fa akmilu iddata sya'bana salasin, maka genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 kalau tidak terlihat karena sebab-sebab tertentu, di antaranya mungkin karena mendung, terhalang oleh awan yang gelap. Khusus kalian, di sini jelas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa kita dan lebaran kita karena melihat hilal, bukan karena yang lainnya. Apakah itu beliau sabdakan karena belum dikenal ilmu hisab? Ini tidak benar ya. Jika ada yang menyangka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menetapkan ru'yatul hilal sebagai standar untuk awal masuknya ibadah Ramadan dan juga keluarnya Ramadan karena mereka belum mengenal hisab dan belum ada hisab, maka ini suatu hal yang tidak benar. Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hadis yang semacam ini, termasuk hadis yang mengatakan innana ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsub, ketika beliau menjelaskan ini, beliau mengatakan zahir dari hadis-hadis yang semacam ini menunjukkan binafi ta'liqil hukum bil hisab asla, menunjukkan bahwa memang dinafikan menghukumi masuknya bulan dengan hisab. Wa yuwaddihu qawlu fil hadis al-madhi, dan itu ditunjukkan dalam hadis yang telah terdahulu, fa in gumma alaikum fa akmilul iddah sya'bana salasin. Kalau terhalang bulan, kita tidak bisa tahu apakah sudah masuk atau belum karena gelap, kabut, maka Nabi kita mengatakan genapkan saja kalau tidak terlihat, genapkan saja bahwa bulan Sya'ban kali ini 30. Itu juga yang kita lakukan kalau Ramadan malam 30 kita sudah mau lihat apakah terlihat atau tidak, namun ternyata tidak terlihat karena mendung, maka genapkan saja menjadi 30. Kata Ibnu Hajar, walam yaqul, Nabi kita tidak mengatakan fa in ghubbi alaikum, fa in gumma alaikum, fa in gummi alaikum. Nabi tidak mengatakan fasalu ahlal hisab. Ya. Kata Ibnu Hajar, Nabi tidak mengatakan pada saat kamu tidak bisa melihat tidak bisa melihat hilal karena mungkin kondisi cuaca, maka pada saat itu kalian tanyakan kepada ahlul hisab. Itu bukan solusi yang diperintahkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa memang dia bukan solusi, bukan memang menjadi tolak ukur dalam menetapkan hal tersebut. Dan itu juga yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam penjelasan beliau tentang hal ini. Bahkan beliau mengatakan sebenarnya pernyataan Nabi kita SAW bahwasanya kita adalah umat yang ummiyah, la nahsub wa la naktub. Nabi kita tidak mengatakan kita tidak tahu membaca, tapi kita umumnya kita waktu itu tidak terlalu berpatokan dengan masalah hisab dan harus membaca, karena umat Islam waktu itu ya, dan memang umat Islam adalah umat yang bukan sekedar umat membaca, tapi umat juga yang diperintahkan untuk menghafal. Karena itu beliau katakan berbeda dengan umat-umat yang terdahulu, karena mereka hanya berpatokan kepada membacanya saja. Ya, umat Islam juga tidak sedikit yang bisa membaca sejak dahulu, sejak masa itu. Tapi umat Islam ada satu kelebihannya, yaitu mereka umat yang juga menghafal. Berbeda dengan umat sebelum kita dan umat yang lain yang mana ketika mereka tidak memiliki hafalan, maka kapan hilang tulisan, hilang teknologi, maka mereka tidak bisa lagi menjaga keaslian agama mereka, karena mereka tidak bisa menghafal kitab mereka, tidak bisa menghafal perkataan-perkataan Nabi mereka. Termasuk masalah ini ya, bahwa di sebagian tempat mungkin ada yang memang buta dari teknologi sama sekali. Seandainya mesti hisab, maka akan sulit bagi sebagian tempat dan mungkin dalam sebagian kurun waktu tertentu untuk mengetahui awal bulan, karena tidak ada yang tahu hisab. Adapun kita praktis, mudah, yaitu melihat hilal. Kalau kelihatan, alhamdulillah, berarti sudah masuk. Kalau tidak, maka kita tidak dipaksakan untuk coba hitung dan sebagainya. Kita dikatakan bahwa digenapkan saja. Dan ini
bisa dilaksanakan oleh seluruh umat Islam tanpa kecuali. Dan ingat, syariat kita ini syariat yang universal, dia berlaku secara alamiah dan sepanjang zaman, sehingga dia senantiasa relevan di setiap waktu dan di setiap tempat. Dan itu diantara rahasianya kenapa kita dalam menentukan ini menggunakan yang seperti itu. Lalu yang ketiga yang menjadi lebih penegas lagi, bahwa ini masalah yang sudah dianggap selesai oleh para ulama kita. Apa yang dianggap selesai? Bahwa dalam menentukan awal bulan itu digunakan metode hilal, ru'yatul hilal, bukan metode hisab. Metode hisab bukan kita nafikan sama sekali, ada manfaatnya dan bisa menjadi alat bantu, tapi bukan menjadi penentu. Bisa menjadi alat bantu tapi tidak menjadi penentu. Oleh karenanya ulama kita telah menukil ijma', kesepakatan, dan itu tidak sedikit yang menukil bahwa ini masalah yang sudah selesai, bahwa memang hanya dengan ru'yatul hilal, bukan dengan metode hisab. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Jassas dalam Ahkamul Quran, ya, beliau wafat tahun 370 Hijriah, salah seorang ulama yang terkenal dengan Ahkamul Qurannya. Beliau menegaskan hal itu dan beliau mengatakan bahwa falqa'il bi'tibar manazilil qamar wa hisabil munajjimin kharijun ala hukmi syariah warisa hadal qaul mimma yasugul ijtihad fihi bidalalatil kitabi wa nassis sunnah wa ijma'il fuqaha bi khilafihi. Ya, beliau mengatakan yang digunakan bukan dengan ilmu hisab, dan siapa yang menentukan seperti itu telah menyelisihi Quran dan sunnah dan ijma' fuqaha. Ya, beliau nukil seperti itu. Kemudian juga Ibnu Rushd Al-Maliki yang kita kenal dengan Bidayatul Mujtahidnya, yang nukil kepada kita aqwal para ulama. Beliau juga mengatakan fa innal ulama ajma'u ala anna syahral arabi yakunu 29 wa yakunu 30 wa ala anna al-i'tibar fi tahdid syahri Ramadan innama huwa ar-ru'yah. Ya, dalam menentukan hanyalah dengan ru'yah saja, ya, berdasarkan sabda Rasulullah sumu li ru'yatihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan ajmal muslimuna alaihi wala yu'rafu fi khilafun qadimun asla wala khilafun hadis. Beliau mengatakan telah sepakat kaum muslimin dan tidak diketahui yang menyelisihinya. Yang ini sebenarnya kita rencana menyiapkan tulisan, ya, lengkap masalah ini, dan bisa kita segera sempurnakan. Kemudian juga Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menukil dari Ibnul Mundir, dan Ibnul Mundir ini pakar ijma', ya, sahibul ijma'at, ya, dan sahibul khilafat. Beliau paling termasuk yang paling pakar masalah khilaf dan ijma'. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari menukil dari Ibnul Mundir tentang ijma' masalah ini. Beliau katakan idza lam yural hilal ma'as sahwi la yajibu bi ijma'il ummah wa qad sahha an aktsari sahabah wa tabi'in karahatuhu. Ya, beliau bilang kalau memang tidak terlihat maka kita tidak menggunakan apa-apa selain kita menggenapkan, dan ini kata beliau ijma' dari umat. Juga Imam San'ani menukil hal itu dari Ibnu Battal. Ibnu Battal ini wafat tahun 449 Hijriah, salah seorang yang paling awal dalam mensyarah Sahih Bukhari. Beliau juga menyebutkan tentang masalah itu. Beliau mengatakan innamal muawwal alaihi ru'yatul ahillah wa kadunuhina anit takalluf. Ya, beliau mengatakan bahwa yang diperintahkan hanyalah ru'yatul hilal, dan kita tidak diperintahkan untuk mempersulit diri. Inna ijma'as salafi hujjatun alaihim. Ya, dan siapa yang beriktibar dengan selainnya maka ijma'us salaf hujjah bagi mereka. Dan juga yang lainnya Al-Baji dari Al-Maliki, kemudian As-Subki dari Syafi'iyah, Al-Aini dari Hanafiyah, dan Ibnu Abidin juga ulama besar dari Hanafiyah, Imam Syaukani dan Siddiq Hasan Khan dan beberapa ulama yang lain termasuk Mulla Ali Qari, semuanya sepakat bahwa telah sepakat ulama kita dalam masalah ini. Kan itu jemaah sekalian, bahwa masalah hal yang telah disepakati oleh ulama kita sepatutnya kita ihtiram,
kesepakatan mereka dengan berbagai mungkin hal yang kita miliki, namun apa yang telah disepakati oleh umat harus kita hormati dan ingat, la tajtami ummati ala dhalalah, ya, hal yang telah disepakati umat tidak akan berkumpul dalam satu kesalahan atau kesesatan. Kemudian masalah yang kedua, kalau kita sudah sepakat ru'yatul hilal, maka muncul masalah baru, masalah kedua, yaitu ru'yatul hilal di satu negeri apakah sudah berlaku untuk semua negeri yang ada ataukah khusus di negeri itu dan wilayah yang sekitarnya. Dan ketika kita mengatakan di satu negeri, untuk kita ingatkan bahwa tidak harus negeri Saudi menjadi patokan, ya. Perkataan tentang wahdatul matali atau wahdatul matali, ru'yah global ini tidak mengkhususkan sebenarnya Saudi. Artinya siapa saja yang duluan melihat hilal, maka yang lain juga harus ikut. Itu atas pendapat, ya, bahwa semuanya harus hilal yang satu. Ataukah masing-masing punya patokan sendiri sesuai dengan daerahnya? Ini adalah khilaf qadim, ya, khilaf qadim dalam masalah ini. Ini khilaf yang mu'tabar. Kalau yang pertama tadi khilafnya, ya, tidak kuat, ya. Bahkan sebagian mengatakan la yasughu fihi al-khilaf, ya, sepantasnya tidak ada khilaf di situ tentang keharusan dalam menetapkan ru'yatul hilal. Adapun yang kedua ini yang ada khilaf dari ulama kita dengan khilaf yang cukup kuat. Bahkan lahir darinya pendapat yang ketiga, yaitu mengikuti keputusan pemerintah masing-masing, ya. Maka dulu kebanyakan ulama kita menyebutkan dua pendapat saja. Lalu dengan keadaan umat yang ada hari ini, maka muncul lahir pendapat yang ketiga yang natij dari situ, yaitu mengikuti keputusan pemerintah masing-masing. Hadis-hadisnya pada hakikatnya hampir sama, yaitu sumuli ru'yatihi. Apa sumuli ru'yati? Bagi yang mengatakan ru'yah global, mereka mengatakan sumuli ru'yatihi artinya berpuasa ketika melihat, dan kaum muslimin adalah umat yang satu, maka siapa yang melihat maka itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin di mana saja mereka berada. Dan ini pendapat jumhur fuqaha kita, ya, jumhur fuqaha kita dari Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian kecil dari Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Mereka mengatakan yang seperti itu. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa masing-masing negeri punya ru'yah tersendiri. Dan ini pendapat dari mayoritas dan pendapat yang mu'tabat dalam mazhab Syafi'iyah, dan juga sebagaimana kata Ibnu Mundir, pendapat dari beberapa salaf, di antaranya Ikrimah dan Qasim dan Salim, ya, para fuqaha tabi'in, dan juga sebenarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahoya, dan Imam Sun'ani, Syekh Al-Utsaimin, dan lain-lainnya. Dalil mereka di antaranya selain hadis yang umum tadi adalah faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang hadir di satu negeri lalu ternyata sudah kelihatan hilal, maka dia hendaknya berpuasa. Ya, wajib istidlalnya bahwa ketika dia hadir satu tempat yang mana tempat itu belum terlihat, maka berarti tidak ada keharusan perintah bagi dia untuk berpuasa. Dan di antara dalil yang paling kuat yang digunakan oleh ulama adalah hadis yang sahih dan sharih dalam Sahih Muslim, hadis tentang Ummul Fadl bintul Harith, ibu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mengutus pelayannya Quraib untuk pergi menemui Muawiyah di Syam. Lalu setelah pulang, lalu waktu itu menjelang bulan suci Ramadan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Lalu setelah pulang terjadi diskusi antara Quraib dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu ditanya, kapan kalian melihat hilal di sana, di Syam? Kata Quraib, malam Jumat. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, adapun kami malam Sabtu, ya, kami mulai puasa ketika melihat di malam Sabtu.
heran Quraib, murid dari Abdullah bin Abbas ini, dan beliau mengatakan awala naktafi, atau dalam riwayat awalah taktafi, kenapa kita tidak mencukupkan atau anda tidak mencukupkan dengan ru'yah Muawiyah wasiyamihi, dan Muawiyah waktu adalah pemimpin di Syam, ya, dan pemimpin kaum muslimin waktu itu, wasiyamihi. Beliau katakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, la hakaza amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kami tidak harus ikut dengan apa yang disaksikan oleh Muawiyah di Syam, dan kami terikat dengan apa yang kami saksikan di tempat kita ini di Madinah, ya, atau di Mekah. Dan beliau mengatakan itulah yang diperintahkan dan diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara hadis yang paling kuat yang menunjukkan bahwa antara Syam saja dan Madinah, ya, terjadi perbedaan dalam matlaknya waktu itu, sehingga mereka masing-masing dengan apa yang mereka saksikan. Dan khusus sekalian, ini keberadaan ikhtilaful matali' sebenarnya ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Semua sepakat, cuma apakah mu'tabar atau tidak, ya. Jadi perbedaan kita dalam masalah ini, perbedaan ulama kita, bukan karena mereka memungkiri adanya ikhtilaful matali' antara satu negara dengan negara lainnya, atau antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Yang mereka khilafkan adalah apakah ada perbedaan itu mu'tabar atau tidak, bisa diabaikan atau mesti diperhitungkan. Bagi pendapat pertama, bahwa memang ada ikhtilaful matali' tapi diabaikan karena kita mau satu, ya, dalam berpuasa atau dalam berlebaran seluruh dunia. Dan pendapat yang kedua mengatakan i'tibar ikhtilafil matali'. Jadi bukan masalah ikhtilaful matali'nya, tapi i'tibar ikhtilaf al-matali'. Dan pendapat yang kedua ini, di samping ada hadisnya secara khusus, dia juga memang lebih masuk akal dan memang dia sesuai dengan realita. Apatah lagi sulit kita bisa dapatkan informasi itu dalam satu waktu, ya. Umpamanya kadang memang, bayangkan masa-masa lalu, walaupun itu dikatakan oleh banyak ulama terdahulu, namun boleh dikata tidak terrealisasi, ya, karena masa-masa lalu di mana transportasi dan informasi masih begitu sulit, maka tidak mungkin bisa ketahuan langsung, ya. Jangankan di masa-masa lalu, ya, masa-masa kita saja sebelum adanya internet ini, kita membutuhkan bulanan, ya, untuk berpindah dari Indonesia ke negeri-negeri yang jauh di sana seperti Saudi, ya. Kalau masa-masa lalu 30 tahun yang lalu saja kita butuhkan 1 bulan untuk menyurat yang paling cepat. Teleponan sangat-sangat sulit, ya, waktu itu. Maka ini memang yang paling memungkinkan. Pendapat yang ketiga mengatakan sesuai dengan keputusan pemerintah masing-masing, ya. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun. Hari berpuasa kalian adalah ketika orang-orang berpuasa, hari kalian berbuka ketika orang-orang pada berbuka, dan hari Idul Adha kalian ketika orang-orang pada Idul Adha. Mereka katakan maksudnya sesuai dengan arahan dari pemimpin masing-masing, ya. Imam Tirmidzi mengatakan sebagian ulama menafsirkan bahwa itu adalah berpuasa dan berlebaran bersama jamaah dan mayoritas kaum muslimin yang ada di tempatnya. Imam Al-Mundhiri dalam Talkhis Sunan Abi Daud dikatakan bahwa di antara makna hadis ini adalah seorang yang menyaksikan hilal sendirian lalu persaksiannya ditolak oleh hakim di tempatnya, maka dia tidak boleh berpuasa pada hari itu sebagaimana orang lain juga tidak berpuasa, ya, harus ikut dengan keputusan pihak pemerintahnya. Al-kulli hal, ini ada beberapa pendapat-pendapat dan ini yang kita gunakan, ya. Waktu terbatas, kita ringkas saja. Ini yang kita gunakan, yaitu 2 pendapat terakhir ini. Adanya ikhtilaful matali',
i'tibar ikhtilaful matali, dan ini pendapat yang difatwakan oleh banyak ulama kontemporer kita, ya, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lain-lainnya, dan memang lebih ya sesuai dengan maslahat yang ada, ya. Kemudian juga tentang mengikuti keputusan pemerintah, ya, untuk mengikuti keputusan pemerintah agar tidak terjadi khilaf di satu wilayah tertentu, ya, di satu wilayah negara tertentu di mana kaum muslimin berlebaran dalam waktu yang berbeda-beda. Padahal seandainya memang ikhtilaf itu suatu yang tidak bisa dihindari dan cuma satu yang bisa kita sepakat, sebenarnya yang kita rindukan kesepakatan itu pada lebarannya, ya, lebarannya. Namun sayang kadang kita dalam satu tempat, satu negara, satu daerah berlebaran berhari-hari, ya. Bahkan Idul Fitri kemarin 4 hari, ya, 4 hari di Indonesia katanya, ya. Jadi karena ketika ini ruang dibuka, masing-masing orang bisa berlebaran menurut maunya masing-masing, maka sebagian, ya, dulu biasa ada beda cuma 1 hari, ada yang mau lebih cepat lagi lebarannya, ya, maka ada yang lebih sebelumnya, dan ada juga yang bilang mau lama-lama, ya, maka ada yang sampai 4 hari kemarin, ya, Wallahul musta'an. Sekarang kita masuk pada jawaban terhadap pertanyaan ini. Kapan puasa Arafah? Khusus sekalian, apa yang tadi kita sebutkan, adanya ikhtilaf ulama kita dalam menentukan tentang ru'yatul hilal itu, apakah iktibarnya adalah wahdatul matali', ittihadul matali', atau iktibar ikhtilaful matali', itu juga yang harus kita katakan dalam masalah penentuan Idul Adha. Sebagian mengatakan, ya, ini dikatakan oleh beberapa ulama kontemporer atau beberapa penulis kontemporer, ada beberapa komentar-komentar yang kita saksikan. Sebagian di antara mereka ulama yang diakui keilmuannya, namun juga sebagian hanya sekedar menggunakan akal logika saja, tidak merujuk kepada buku-buku turas para ulama kita. Kita katakan bahwa al-qawlu fi ru'yati Syawal wa Ramadan kal qawli fi ru'yati hilal Dil Hijjah bila tafriq. Al-qawlu fi hada kal qawli fi hada, ya, bahwa ketika kita mengatakan di bulan Ramadan ada i'tibar ikhtilaful matali', maka itu juga berlaku untuk semua bulan, termasuk dalam bulan Dzul Hijjah, tanpa ada perbedaan. Adapun sebagian yang mengatakan khusus bulan Dzul Hijjah semuanya harus ikut dengan Makkah, maka ini secara logika mungkin sebagian menerima. Namun kalau kita merujuk pada buku-buku ulama kita terdahulu, tidak kita dapatkan mereka membedakan seperti itu, utamanya yang menggunakan i'tibar ikhtilafil matali'. Mereka mengatakan termasuk dalam Dzul Hijjah, beda masing-masing negara. Kenapa? Karena termasuk masalah penentuan itu, penentuan tentang awal Idul Adha dan haji di masa-masa yang lalu itu tidak ketahuan. Kadang haji, orang tahu sudah haji, sudah wukuf atau belum wukuf, itu nanti ketahuan mungkin berbulan-bulan, atau nanti kalau jamaah haji sudah pulang baru kita tanya, hari apa kita dulu wukuf. Kita tidak akan bisa mengakses informasi dalam waktu sekejap, ya. Sekarang kita kan bisa dalam sedetik, ya, tapi yang dahulu berbulan-bulan, mungkin tahunan baru ketahuan bahwa oh ternyata tahun ini orang wukufnya hari ini, ya. Maka memang dia seandainya dikatakan bagaimana dengan negara yang lain, kalau saja negara yang lain butuh tahu informasi, kita mau Idul Adha kita sesuaikan dengan Makkah, maka terjadi kebingungan dalam penentuan Idul Adha bagi banyak negara di masa-masa yang lalu. Dan teknologi ini, kata ulama kita, akan terus naik puncaknya dan akan turun suatu saat sehingga musnah teknologi ini. Padahal syariat ini terus akan berlaku, ya. Maka kalau kita katakan kan saat sekarang mudah, ya, tapi bagaimana dengan yang terdahulu? Apakah mereka dulu dari masa-masa yang lalu? Agama ini berlaku dahulu sampai sekarang tanpa berubah,
ya dalam masalah-masalah yang seperti itu. Karenanya tidak ada sebenarnya yang membedakan, kecuali Ibnu Abidin dalam Raddul Mukhtarnya, salah seorang ulama yang menjadi rujukan dalam mazhab Hanafiyah. Cuma uniknya beliau berbeda pandangannya dengan apa yang banyak dikatakan orang hari ini, di mana orang hari ini mengatakan bahwa i'tibar ikhtilafil matwal itu bisa diterima kecuali dalam Dzul Hijjah mesti seragam. Begitu banyak orang mengatakan hari ini. Padahal ulama-ulama terdahulu dalam buku-buku mereka, ketika mereka mengatakan ada i'tibar ikhtilafil matwal, maka mereka mengatakan bisa berbeda tergantung wilayah masing-masing di seluruh bulan yang ada, termasuk di bulan Dzul Hijjah. Ibnu Abidin mengatakan dalam Raddul Mukhtarnya, beliau sebutkan bahwa karena beliau penganut Ittihadul Matali' Hanafiyah, beliau mengatakan bahwa seluruh bulan mesti Ittihadul Matali' dan ada mu'tibar ikhtilafil matali' kecuali bulan Dzul Hijjah. Di situ ada i'tibar ikhtilafil matali'. Ya, Ibnu Abidin ini justru berkata beda dengan orang hari ini yang mengatakan bahwa semua boleh beda matlaknya kecuali bulan Dzul Hijjah mesti seragam. Ya. Kalau Ibnu Abidin, beliau justru mengatakan sebaliknya, bahwa semua tidak boleh beda matlaknya, karena memang beliau penganut Ittihadul Matali', kecuali di bulan Dzul Hijjah bisa berbeda, ya, dalam satu negeri ke negeri yang lainnya. Adapun ulama-ulama yang lain dalam buku-buku mereka yang mu'tamad, ketika mereka mengatakan adanya i'tibar ikhtilafil matali', maka mereka katakan itu berlaku untuk semua bulan yang ada, termasuk di bulan Dzul Hijjah. Maka jika kita bisa menerima perbedaan, kita berlebaran di satu negeri dan kita tidak terikat dengan negeri Saudi umpamanya, maka kita juga harus menerima itu dalam Idul Fitri dan Idul Adha, tanpa harus membeda-bedakannya dan tanpa harus merasa bersalah khusus dalam Idul Adha. Kalau ada yang mengatakan bahwa tapi kenapa ada sebagian yang ada yang ikut ya dengan Saudi, bagi yang mereka menganut Ittihadul Matali', kita sangat mengapresiasi konsistensinya dalam hal itu, bahwa memang kalau dia berpendapat kapan ada negeri yang puasa maka dia puasa, kapan ada negeri yang lebaran dia lebaran, kalau itu memang sudah pandangannya silahkan. Itu juga dia berlakukan pada Dzul Hijjah. Adapun dia membedakan, ini yang masalah. Kita butuh dalil yang tegas dan salaf bagi dia yang mencontohkan dan memahami seperti itu, bahwa khusus Dzul Hijjah berbeda. Fahim tuh? Bisa difahami? Iya. Fahima man fahima wa lam yafham man lam yafham. Ya. Fal yufahim minkum al-wa'i man lam yafham. Furuk masailnya ikhwas sekalian, maka jika saja kita mengatakan i'tibar ikhtilafil matali', maka kita katakan Idul Adha di Makkah atau Idul Adha di Saudi bisa berbeda dengan Idul Adha di negeri kita, ya. Kalau ada mengatakan sebagian ormas, ya, pas tepat dengan Makkah itu ketika saat sekarang memang tepat perhitungannya, tapi mereka dalam memperhitungkan Idul Adha mereka bukan karena ikut Makkah sebenarnya, karena mereka sudah menganut metode khusus, ya. Pun ketika harus berbeda dengan Saudi, ketika mereka sudah yakin itu dengan metode hisabnya, maka mereka tidak merasa bersalah untuk tidak sama dengan Saudi, ya. Dan itu pernah terjadi, kemudian khusus sekalian, apa dalilnya tentang masalah ini, ya, tentang puasa Arafah dan Idul Adha bisa berbeda, atau kita khususkan puasa Arafah. Kenapa ada syubhatnya di puasa Arafah? Karena hadis yang berbicara tentang puasa Arafah itu menyebutkan saumu Arafah, puasa Arafah. Maka mereka mengatakan berarti puasa Arafah puasa karena adanya orang wukuf di Arafah, bukan karena tanggal 9 Dzul Hijjah, ya. Maka mereka bilang biar kita di sini baru 8 Dzul Hijjah, tapi kalau sudah wukuf di sana maka kita harus ikut juga puasa Arafah.
biar kita yakin bahwa kita baru tanggal 8 Dzulhijjah. Karena nama puasanya adalah Shaumu Arafah, bukan Shaumu Tasu'a umpamanya, bukan puasa tanggal 9. Jawabannya ikhwas sekalian, pertama tadi kita sudah sebutkan, selama kita menganut ikhtilaful matali', ya tiba ikhtilaful matali', maka tidak ada masalah. Mereka puasa, kita juga puasa menurut versi tanggal 9 kita. Tapi apakah memang puasa Arafah itu karena tanggal 9 Dzulhijjahnya atau karena wukufnya orang di Arafah? Ada berapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa memang karena tanggal 9 Dzulhijjahnya dan bukan karena wukuf di Arafahnya. Pertama, dalil yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Nasa'i dalam sunannya, disebutkan an Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah, berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Entah maknanya 9 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 termasuk puasa Arafah, atau maksudnya sini tanggal 9 Dzulhijjah puasa Arafah khusus, dan Asyura, dan 3 hari di setiap bulannya. Hadis ini khusus sekalian diriwayatkan Imam Abu Daud dan Nasa'i dan Imam Ahmad, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan sahihkan oleh Imam Suyuti. Walaupun sebagian melemahkannya, tapi hadis ini banyak yang mengambil sebagai dalil dan disahihkan oleh sebagian ulama kita. Apa wajhul istidlalnya? Di sini ada dikatakan Nabi SAW kana, apa artinya kana? Kana lalu datang setelahnya fi'il mudhari' menunjukkan istimrariyah dan menunjukkan telah berlalu. Adalah Nabi SAW sejak dahulu beliau selalu puasa 9 hari, atau maksudnya tanggal 9 Dzulhijjah. Yang jelasnya beliau puasa tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah. Pertanyaan, apakah waktu itu beliau berpuasa karena memperhatikan dan selalu mengikuti informasi tentang wukuf? Kapan Nabi kita haji? Kapan Nabi kita haji? Haji berarti ke Mekah, ya, beliau domisilinya di Madinah. Kapan Nabi kita haji? Berapa kali? 1 kali saja. Tahun berapa? 10 Hijriah. Apakah beliau puasa Arafah di situ? Puasa Arafah waktu haji? Tidak. Bahkan dalam hadis beliau disodorkan, karena memang orang yang haji tidak puasa Arafah, tidak puasa Arafah. Lalu puasa-puasa beliau sebelumnya, apakah beliau pakai patokan orang yang wukuf di Arafah? Tidak ada hadis yang mengatakan. Beliau selalu tanya, apakah orang sudah wukuf? Dan waktu itu butuh waktu berbulan-bulan untuk tahu keadaan di Mekah, ya, atau di tempat-tempat yang lain. Tempat-tempat yang lain juga butuh waktu untuk mengetahui apa yang terjadi di Mekah. Tidak disebutkan dalam sejarah bahwa beliau selalu meninjau dan mengamat-ngamati dan tunggu informasi kapan wukuf di sana. Maka sangat mungkin, dan itu yang kata ulama kita, bahwa beliau telah berpuasa bertahun-tahun sejak dahulu tanpa memperhatikan adanya tanggal berapa wukufnya di sana, tapi sesuai dengan apa yang telah menjadi standar hilal pada sejak 1 Dzulhijjah waktu itu. Itu diantara dalilnya, dan ini disebutkan oleh para ulama-ulama kita, ya, dalam wajh istidlal dari hadis ini, dan juga sejarah menunjukkan yang seperti itu. Kemudian dalil yang lainnya adalah para ulama kita menyebutkan ketika menjelaskan puasa Arafah, ya, ketika menjelaskan puasa Arafah, mereka mengatakan puasa Arafah itu puasa karena tanggal 9 Dzulhijjah, bukan karena wukuf di Arafah. Ya, jadi kalau kita ditanyakan, biasa ditanya, kenapa dikatakan puasa Arafah? Mungkin banyak orang bilang karena orang wukuf di Arafah. Tapi ternyata penjelasan banyak ulama kita ketika mendefinisikan puasa Arafah, mereka mengatakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa mereka sebutkan seperti itu? Untuk mengisyaratkan bahwasanya tidak terikat dengan wukufnya. Siapa yang bilang seperti itu? Banyak ulama kita. Ibnu Qudamah, ya,
dalam mukninya wafat tahun 620 Hijriah dari kalangan mazhab Hambali mengatakan adapun hari Arafah yang dimaksudkan adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian juga Syamsuddin Al-Zarkashi dari mazhab Hambali juga mengatakan hari Arafah tidak diragukan adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Beliau tidak mengatakan hari ketika orang wukuf di Arafah. Kemudian juga Syamsuddin Al-Karmani wafat tahun 786, beliau menegaskan bahwa tanggal 9 bukan waktu wukuf, bukan patokan wukuf di Arafah, namun tanggal 9 Dzulhijjahnya. Itu juga dikatakan oleh Syamsuddin dikatakan oleh Al-Aini, Badruddin Al-Aini dari kalangan mazhab Hanafi wafat tahun 855 Hijriah, bahwa yang dimaksudkan puasa Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Dan Zakaria Al-Ansari yang dalam mazhab Syafi'iyah dikenal sebagai Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari rahimahullah, beliau wafat tahun 926 Hijriah, mengatakan disunnahkan berpuasa pada hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Beliau tidak mengatakan yaitu waktu ketika orang wukuf di Arafah, beliau bilang waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Demikian pula yang dikatakan oleh Syirbini, ya, salah seorang ulama besar juga dari kalangan Syafi'iyah, wafat tahun 977 Hijriah, mengatakan yang sama, puasa hari Arafah adalah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, khususnya bagi yang tidak haji. Demikian pula dikatakan oleh Syamsuddin Ramli, ya, dan ini juga ulama besar di kalangan mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan puasa hari Arafah adalah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Al-Kharashi Al-Maliki juga mengatakan sabdanya Arafah dan Asyura adalah musim-musim yang bukan menjelaskan tempat wukuf, akan tetapi waktunya, bukan karena wukufnya tapi waktunya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Abdul Hasan Al-Adawi dari mazhab Malikiyah, juga mengatakan yang sama. Umumnya mereka-mereka ketika menjelaskan puasa Arafah, mereka mengatakan puasa tanggal 9, ya. Mungkin mereka sebutkan itu karena sulitnya, ya, mengetahui waktu itu kapan wukuf di Arafah. Seandainya orang mesti tahu kapan wukuf lalu mereka berpuasa, maka banyak di antara mereka akan ketinggalan, tidak bisa melaksanakan puasa Arafah. Tapi kenapa bisa mereka berpuasa Arafah sejak dahulu? Karena memang mereka berpatokan pada tanggal 9-nya, ya, mereka tidak harus tahu apakah orang sedang wukuf atau tidak, atau belum wukuf waktu itu. Dan juga sebagian ulama kita mengatakan bahwa seandainya person wukuf, maka gimana, ya, bagaimana kira-kira jika, ya, tentu saja tidak diharapkan, tapi hampir terjadi, ya, pada masa Covid kemarin, seandainya tidak ada orang wukuf di Arafah di 1 tahun karena musibah atau gimana, ya, hampir saja orang tidak haji di masa-masa Covid kemarin. Untung ada, alhamdulillah, ya, walaupun sangat sedikit. Tapi seandainya tidak ada orang yang wukuf di Arafah, gimana? Berarti kita tidak puasa Arafah, karena puasa Arafah adalah puasa ketika ada orang wukuf. Apakah terhenti juga puasa Arafah disebabkan tidak adanya orang wukuf di Arafah? Ini tidak dikatakan oleh seorang pun ulama kita, karena mereka mengatakan tetap dianjurkan puasa pada hari Arafah, itu tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Dan kita katakan tadi haji itu baru tanggal 9 diwajibkan. Bagaimana dengan yang lalu-lalu, ya, yang mana puasa Arafah ini sudah dianjurkan sejak awal-awal hijrah. Dan, ya, secara logika juga, jika orang selalu mengatakan puasa Arafah kita ikut Saudi karena wukuf di Arafah, maka kita banyak ini melaksanakan puasa Arafah tidak menunggu wukuf, karena kita dahulu dari mereka, ya, dahulu dari mereka. Wukuf itu kapan tanggalnya, kapan jamnya? Wukuf dimulai sejak subuh atau sejak maghrib atau sejak asar? Sejak apa? Sejak zuhur, ya, sejak zuhur wukuf. Wukuf di Arafah sejak zuhur. Taruhlah jam 12, ya, jam 12 wukuf, atau jam 1 mungkin kalau musim panas, jam 1. Jam 1 waktu Saudi mulai wukuf. Kita dengan mereka berapa? 5 jam, kita duluan. Berarti kita sudah jam 6. Saudara-saudara kita di Papua sudah jam 7. Sudah buka puasa mereka, orang barusan mau mulai wukuf.
Jadi selama mereka puasa belum ada orang wukuf. Kalau mereka memang harus diikuti, ya tunggu dulu, berarti jangan dulu puasa, nanti sudah wukuf baru kita puasa, ya. Kalau memang karena adanya mesti orang wukufnya, ya, karena patokan wukufnya. Ala kulli hal, ini masalah yang ada khilafnya di kalangan ulama kita, tapi lagi-lagi kita mau katakan khilafnya bukan karena wukufnya orang atau tidak, tapi kembali pada khilafnya adalah apakah kita penganut ittihadul matali atau penganut iktibar ikhtilaful matali. Kalau kita sudah menganut bolehnya berbeda dalam satu negeri dalam berlebaran Idul Fitri dan juga dalam berpuasa Ramadan, maka itu juga kita katakan pada Idul Adha. Jangan lagi kita dibingungkan dengan apakah orang wukuf sudah wukuf atau belum wukuf, dan kita puasa berbeda dengan orang wukuf. Orang yang puasa juga nanti pada hari wukufnya di sana itu juga berpuasa pada saat orang belum wukuf bahkan, ya. Adapun kita, ya, setelah orang sudah wukuf kita puasa, ya. Tapi ini bukan masalahnya, yaitu bukan masalah. Tapi kita mau katakan bahwasanya bukan karena wukufnya maka kita berpuasa, tapi karena tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu pun keutamaan hari Arafah yang ada itu juga berlaku pada tanggal 9 Dzulhijjah bagi kita yang tidak haji, ya, bagi kita yang tidak haji, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Dan yang terpenting jangan terlalu lama berdebat, tapi yang paling penting manfaatkan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, ya. Allahul musta'an. Ya, jangan kita terlalu ramai berdebat lalu hari-hari Dzulhijjah berlalu dari waktu ke waktu ternyata sudah hampir habis, kita belum memanfaatkan dengan memaksimalkan amal-amal soleh kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kekuatan menjalankan apa-apa yang telah kita ketahui, dan semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Semoga Allah masih memperjumpakan kita dengan hari-hari puncak dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari Arafah, Idul Adha, hari-hari tasyrik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan-amalan kita. Barakallahu fikum, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wow, bocor tuh. Bau sate. Oh, perubahan hari raya kurban sudah dekat. يا من صليت بكل الأنبياء. Ingin beribadah kurban tahun ini? Percayakan pengelolaan kurban Anda kepada Stiba Makassar. Kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat selama belasan tahun mengelola dan mendistribusikan hewan kurban menjadi bukti nyata akan kualitas dan integritas kerja kami. Dengan berkurban di Stiba Makassar, Anda telah memberikan dukungan ekonomi kepada mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan sebagai calon dai dan ulama masa depan. Sepertiga bagian daging kurban untuk mahasiswa adalah bukti kontribusi nyata Anda dalam meningkatkan asupan gizi dan meningkatkan taraf kesehatan mereka. Dengan berkurban di Stiba, Anda telah memberikan penghargaan kepada mereka atas dedikasi dan komitmen mahasiswa dalam belajar agama, menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berusaha keras dalam menimba ilmu dan mempersiapkan diri sebagai dai. Kegiatan kurban di Stiba Makassar yang melibatkan seluruh mahasiswa menciptakan atmosfer solidaritas dan kolaborasi di antara mahasiswa. Dengan berkurban di Stiba, Anda telah berperan memperkuat ikatan sosial, menciptakan hubungan yang lebih erat dan harmonis di antara mereka. Jadilah bagian dari kebaikan ini. Percayakan kurban Anda pada Stiba Makassar. Kustul Hindi adalah salah satu tumbuhan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padanya terdapat 7 macam penyembuh dan dapat menghilangkan racun, diantaranya radang penyakit paru. Al-Wafi madu hitam pahit Kustul Hindi merupakan ramuan dari madu murni, ekstrak Kustul Hindi, habata sauda, propolis, sambiloto, jahe, dan berbagai ekstrak herbal pilihan lainnya yang telah dibacakan padanya doa dan ayat-ayat ruqyah. Pesan sekarang juga
melalui WhatsApp 085 212 100 200 atau melalui agen-agen Al-Wafi terdekat. Al-Wafi berkualitas dan terpercaya. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.